て見ないふりを続けるつもりだ。防衛隊員目指帰ろ。了解。目標Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan anime terbaru lagi di tahun 2014 berjudul Kaiju nomor 8 Go. Ya, anime ini pasti bakalan bikin kalian betah deh. Soalnya anime ini bertema sebuah dunia yang mengalami kejadian serangan kaiju raksasa. Meski berada di ambang kepunahan, para manusia menciptakan senjata mutakhir untuk melenyapkan para kaiju yang berdatangan. Dan uniknya, sang MC di anime ini memiliki mimpi ingin menjadi anggota pasukan pertahanan alias ingin menjadi pahlawan bagi umat manusia. Namun kenyataannya sang MC tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Hingga suatu hari kejadian yang tidak terduga pun telah terjadi, yang dimana sang MC dirasuki sosok kaiju hingga mendapatkan sebuah kekuatan yang sangat overpower. Waduh, pasti kalian kagak penasaran deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskan saja. Rau. Sekilas dunia ini terlihat damai dan tentram, namun kenyataannya tidak seperti yang kita pikirkan. Yang dimana tiba-tiba muncul sesosok monster di tengah kota yang disebut kaiju. Secara normal orang-orang akan ketakutan dan kocar-kacir, tapi nyatanya di sini tidak. Karena orang-orang sudah tahu dan sudah dipersiapkan jalur evakuasi. Dengan kata lain, kejadian ini bukanlah kejadian yang pertama kalinya bagi umat manusia. Bahkan orang-orang juga terlihat santai menonton berita kemunculan kaiju di kota, karena mereka sudah tahu tim pasukan pertahanan manusia akan datang membasmi, terutama tim divisi ketiga. Ya, inilah kaiju nomor 8 Go. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita perkenalkan terlebih dahulu sang MC kita bernama Kapka Hibimo. Berusia 32 tahun, seorang anggota tim pembersih yang siap membersihkan sisa-sisa bangkai monster yang dikalahkan oleh tim pertahanan. Ya, bisa dibilang tim pembersih ini merupakan sebuah tim pahlawan di balik layar yang tidak mungkin mendapatkan pujian ataupun penghargaan dari warga kota. Tidak seperti para pahlawan tim pertahanan divisi ketiga ini. Ya, meski tim ini sebagai pembersih bangkai kaiju, namun tetap saja nyawa akan menjadi pertaruhan di sini. Nah, hal yang paling memuakkan di sini, Kapka yang sangat ahli selalu ditugaskan untuk membersihkan usus kaiju yang penuh ee. Ketika nonton sebuah berita, Kapka langsung ngahuleng melihat Ciwi teman semasa kecilnya kini menjadi sorotan publik, alias menjadi pahlawan umat manusia sebagai kapten divisi nomor 3 bernama Ahiro Mina. Ya, di sini Kapka agak frustasi gitu, kenapa dirinya hanya cuman menjadi sebagai pengawas pembersih saja. Namun meski begitu, Kapka mencoba berusaha lapang dada, bersyukur dengan nasibnya masih bisa tidur nyenyak dan makan makanan kesukaannya. Esok harinya ketika kembali ke kantor, Kapka diperkenalkan dengan anak baru yang mulai magang di sini bernama Ichikawa Reno. Tapi di sini Kapka agak bete gitu, soalnya rekannya itu malah memperkenalkan Kapka sebagai orang yang selalu gagal masuk tim pasukan pertahanan dan menyerah menjadi seorang pembersih. Lantas ketika Ichikawa bertanya kenapa menyerah, Kapka mencoba sabar berkata bijak bahwa dirinya selalu berusaha, namun ya begitulah, di atas langit masih ada langit. Dan ketika sudah berumur kayak Kapka, Ichikawa akan mengerti maksudnya. Dengan kata lain, Kapka sangat sadar diri dengan batasan kemampuan yang ia miliki. Sontaklah Ichikawa menyatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah, akan berjuang sampai mati sampai kapanpun.
いよ。そんなに悪いことですか。 Lanjut, hari ini tim pembersih kembali beroperasi membersihkan tulang-tulang kaiju. Dan seperti biasa Kafka ditugaskan untuk membersihkan usus bersama si anak baru alias Ichikawa. Ya, meski Kafka di sini agak bete dan banyak keluh, namun Kafka adalah orang yang bertanggung jawab, siap melakukan tugas meski itu terpaksa. Tapi tetap saja ketika selesai bekerja, Kafka tidak kuat menahan rasa mualnya yang terkecimplung di dunia per-ean. Nah, sebagai seorang senior yang lihai dari segala Ichikawa yang sudah tak selera makan dikasih sebuah vitamin sebagai pengganti makanan. Bahkan memaksa memakai penutup hidung babi. Jelas emoh lah dia. これもやる。なんかそれはマジでいらん。誰もが Singkat cerita, hingga sore tiba, sebagian petugas pulang duluan karena bagian pekerjaannya sudah selesai. Sementara Kafka dan Ichikawa masih diam di sini untuk mengecek bagian yang terlewat. Namun entah kenapa, tiba-tiba Ichikawa berterima kasih karena berkat Kafka dirinya bisa melewati pekerjaan di hari pertama ini. Lalu kemudian Ichikawa memberitahu bahwa batas perekrutan anggota tim pertahanan telah diperbesar hingga usia 33. Dengan kata lain, di sini Ichikawa tidak ingin Kafka terlihat kesepian karena rasa menyerah. Jelas di sini Kafka menjadi sedikit tergerak dan sangat berterima kasih atas ungkapan Ichikawa. Tapi tiba-tiba そんなんじゃないって。 Ya, untungnya Kafka gercep langsung menolong Ichikawa, bahkan 2 kali menyelamatkannya. Bukan hanya itu, Kafka sebagai senior menyuruh Ichikawa untuk pergi melaporkan pada pihak pertahanan. Itu karena jika mati berdua di sini umat manusia akan segera sirna. Ya, meski agak takut, Kafka berusaha memancing kaiju berlari dan terus berlari menuju ke tempat yang paling aman. Untuk sementara waktu, Kafka masih aman berhasil memasuki sebuah gang. Dan ketika meloncat keluar jendela, ya, terlintas sebuah ingatan bersama Mina sewaktu SD. Yang dimana ketika itu Mina sangat sedih kotanya dihancurkan monster kaiju, terutama kematian kucing kesayangannya. Dan di ketika itu Kafka mencoba menghibur bahwa dirinya akan menjadi seorang prajurit paling keren untuk membasmi semua kaiju di dunia ini. Hal tersebut membuat Mina ikut bersemangat, bahkan ikut berjanji akan mengalahkan kaiju di dunia ini bersama-sama. Dan jika dipikir-pikir, Mina saat ini sudah sukses menepati janjinya menjadi seorang prajurit terhebat di divisi 3. Sedangkan Kafka hanya menjadi seorang pembersih yang berusaha untuk tetap hidup, seperti halnya saat ini. Dan Kafka yang lemah takkan mungkin bisa melawan kaiju. Namun ketika sedang di ambang kematian, tiba-tiba どっちがかっけえ隊員 ya, sungguh tidak disangka Ichikawa datang kembali membuat Kafka jengkel. Tapi di sini hati Kafka menjadi mulai tergerak setelah melihat semangat Ichikawa yang selalu berjuang untuk menjadi pasukan pertahanan. Sontaklah Kafka kembali bangkit sambil mengingat semua kegagalan yang pernah ia alami sewaktu ujian masuk pasukan pertahanan. Namun Kafka masih frustasi karena hingga saat ini tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melindungi orang lain, contohnya Ichikawa. Dan tiba-tiba ya, untungnya tim divisi ketiga telah datang, yaitu Mina. Dan Kafka hanya bisa ngahuleng sambil memandangi bangkai kaiju yang dikalahkan dengan mudah oleh teman semasa kecilnya. Singkat cerita, karena telah terdaftar BPJS, kini Kafka dan Ichikawa dirawat di sebuah rumah sakit. Dan di sini Kafka terus melamunkan sesuatu yang tidak mungkin ia gapai. Meski pikirannya seperti itu, Kafka merasa senang ketika Ichikawa mengungkapkan rasa terima kasih karena berkat Kafka, Ichikawa masih hidup dan Kafka terlihat sangat keren. Jelas, lagi-lagi hati Kafka mulai tergerak ingin kembali berjuang sesuai janjinya bersama Mina sewaktu kecil. Dan Kafka kini sadar bahwa hal terburuk di dalam hidupnya yaitu membohongi diri sendiri. Namun apa yang terjadi, tiba-tiba muncul sesosok kaiju ukuran kecil langsung masuk ke dalam tubuh Kafka. Jelas di sini Ichikawa agak soak gitu ya melihat Kafka yang tiba-tiba geger-gegan di kasur. Dan ketika dicek, Senpai! ya, sungguh tidak disangka Kafka telah menjadi sesosok kaiju jadi-jadian. Jelas kagetlah mereka berdua, apa yang terjadi, kenapa jadi begini? Dan tiba-tiba ada seekor seorang kakek datang melihat dan langsung menelpon pihak keamanan. Jelas mereka berdua makin terkaget karena jika begitu Kafka akan auto menjadi target tim pertahanan.
Ya, setelah mendapatkan laporan kemunculan Kaiju di sebuah rumah sakit, Mina sang kapten divisi ketiga mulai bersiap menuju TKP. Selintas Mina jadi teringat masa kecilnya bersama Kafka, yang dimana Mina tertawa mentertawakan Kafka yang terlalu wibu. Akan menjadi pahlawan dunia ini dan akan terus berada di samping Mina. Ya, meski agak konyol gitu ya, Mina menunjukkan senyum manisnya sambil mengucapkan terima kasih. Itu karena menghadapi Kaiju sendirian itu pasti akan sangat menakutkan. Kembali pada Kafka yang masih kaget bagaimana cara menenangkan si kakek. Langsung senyumlah dia. Tapi si kakek malah makin takut dan langsung jantungan. Dan anehnya ketika menyentuh tembok langsung hancur. Padahal sentuhan kecil loh. Karena pasukan pertahanan akan segera tiba, Kafka akan pergi lewat jendela. Tapi lagi-lagi jendela itu langsung hancur hanya dengan sentuhan kecil. Lantas karena suasananya itu makin kacau, Ichikawa loncat duluan disusul Kafka. Sementara itu tim divisi ketiga sedang dalam perjalanan dan mengetahui arah pergerakan Kafka yang sedang menuju tempat evakuasi. Kembali lagi pada Kafka, sambil berlari Ichikawa terus berpikir kenapa bisa Kafka berubah menjadi Kaiju, sementara Kafka malah bertindak aneh. Bahkan merasa bangga bisa memakan satu burung dengan skill lidah bunglon. Waduh. Nah, ketika kembali ke wujud Kaiju biasa, tiba-tiba Kafka ingin pipis. Jelas heran lah itu si Ichikawa, tetangga juga heran tuh. Soalnya si Kafka ini sudah tidak memiliki senjata pedang Excalibur. Terus pipisnya lewat mana gitu? Yang ternyata keluarnya itu dari lengkengnya, bro. Jelas di sini Kafka makin frustasi karena senjata Excaliburnya sudah menghilang alias tidak bisa menikah. Waduh, ini lagi tegang loh, kok malah bercanda sih? Please lah, sat. Nah, di sini Ichikawa benar-benar kebingungan karena saat ini Kafka sudah pasti akan menjadi target para pasukan pertahanan. Jelas hal tersebut malah semakin membuat Kafka frustasi karena impiannya untuk mengejar Mina benar-benar sudah berakhir. Nah, ketika akan melewati perbatasan, Kafka merasakan kehadiran sosok Kaiju di dekat sini, lebih tepatnya di bawah tanah, dan benar saja Kaiju pun muncul. Alhasil para pasukan pertahanan membelok ke arah kemunculan Kaiju baru. Di sisi lain, lebih tepatnya di lokasi kemunculan Kaiju baru, terlihat ada sosok bocil menangis terseduh-seduh karena ibunya terjepit puing-puing reruntuhan. Dan tak lama kemudian Kaiju datang akan menyantap si bocil. Lalu tiba-tiba... Ya, Kafka datang di waktu yang tepat dan hanya dengan sekali tinju Kaiju langsung terlempar jauh. Namun di sini si bocil ketakutan ketika disapa oleh Kafka. Sontaklah Kafka langsung tersenyum biar terhibur gitu. Dah nggak usah senyum-senyum, yang ada orang-orang pada jantungan, sat. Nah, untungnya Ichikawa datang membuat suasana jadi tenang. Lalu tak lama kemudian si Kaiju datang lagi. Lantas Kafka langsung menyuruh Ichikawa untuk pergi biar Kafka yang akan membunuh si Kaiju. Sekalian Kafka ingin mengetes seberapa kuat kekuatan yang ia miliki saat ini. Ya, sungguh edannya hanya dengan sekali pukul Kaiju langsung hancur. Meski sudah menjadi penyelamat, namun di sini Kafka agak sedih karena si bocil nampak ketakutan. Lantas Kafka berbicara lembut menyebutkan bahwa dirinya akan pergi biar si bocil tenang. Dan ketika berbalik, si bocil tiba-tiba memberanikan diri mengucapkan kata terima kasih yang membuat hati Kafka tersentuh. Bahkan membuat Kafka kembali mengingat senyuman manis Mina yang mengatakan kata yang sama, yaitu terima kasih. Dan Kafka di sini jadi semakin yakin bahwa impiannya yang akan berdiri di samping Mina untuk membasmi Kaiju akan segera terwujud. Nah, lalu ketika hatinya sudah tenang, tiba-tiba Kafka kembali pada wujud manusianya. Senpai. Setelah waktu berlalu, Mina datang dan terkejut ketika melihat Kaijunya telah dibunuh. Dan korban sekaligus saksi hidup satu-satunya yaitu si bocil ini. Lantas ketika si bocil ketakutan, Mina mencoba menenangkannya dan mengungkapkan bahwa dirinya akan menjaga dan memusnahkan para Kaiju. Sontaklah si bocil berkata meminta Mina untuk tidak membunuh si Kaiju bayi, karena Kaiju itu telah menyelamatkan sang ibu. Setelah kejadian itu, berita mulai menyebarkan pada para warga untuk waspada terhadap Kaiju yang masih berkeliaran. Dan pihak pertahanan memberikan kode bahwa Kaiju itu disebut sebagai Kaiju nomor 8. Dan wajah atau wujudnya yang diilustrasikan sesuai keterangan korban yaitu si kakek ini. Lanjut, nah di hari ini pimpinan tim pembersih memberikan sebuah surat kelulusan ujian pertama bagi Ichikawa dan Kafka. Jelas di sini Ichikawa merasa senang dan ingin buru-buru menyampaikan surat tersebut pada Kafka. 受かったみたいっすね。頑張ってたもんな。
Tapi ketika disamperin malah jadi kaiju. Ditenanglah dia, langsung berubahlah jadi manusia. Tapi giginya itu loh, sat. Nah, di sini Ichikawa bergumam di dalam hati bahwa untuk saat ini Kafka masih aman, belum ada orang yang tahu. Itu karena sewaktu kejadian kemarin ketika di rumah sakit, Ichikawa dan Kafka pura-pura takut dengan kaiju yang muncul. Ya begitulah, intinya mah saat ini masih aman teman-teman. Tapi yang mengejutkan di sini, Kafka tidak merasa senang sedikit pun ketika dikasih tahu hasil ujian pertamanya yang telah lolos. Loh, kenapa begitu? Ya, ternyata Kafka di sini sudah beberapa kali mengikuti ujian pertama alias ujian tertulis dan hasilnya selalu lolos. Dan ujian yang selalu gagal ia lewati yaitu pada saat ujian kedua alias ujian praktek. Oh, begitu rupanya teman-teman. Ya, intinya mah di sini Kafka akan tetap lanjut mengikuti ujian kedua dan dirinya akan berusaha menyembunyikan kekuatan kaijunya. Dan selama ini setelah 3 bulan berlalu, Kafka selalu mencari tahu cara bagaimana dirinya bisa kembali pulih. Sambil memandangi baliho Mina, Kafka menegaskan bahwa dirinya akan berjuang di ujian akhir ini alias di usianya yang sudah mentok, lebih tepatnya sudah berusia 32 tahun. それでも受ける。 Singkat cerita, 10 hari kemudian, Kafka dan Ichikawa telah sampai di depan gedung pertahanan Jepang untuk memulai tes ujian praktek menggunakan mobil perusahaan pembersih. Lalu tak lama kemudian, para peserta lain pun mulai bermunculan. Tapi tiba-tiba ada Ciwi menyapa. Sontaklah Kafka langsung marah karena Kafka disebut om-om gitu. Pertanyaannya, lo kok marah sih? Kan emang bener om-om gitu ya? Ya beginilah om-om, kalau udah jadi om-om tuh pengennya itu pengen dipanggil kakak gitu biar kelihatan muda. Halah bang, gak usah curhat bang. Lanjutlah bang, lanjut bang. Iya kanyut. Nah, sebenarnya hal yang paling menjegalkan di sini itu bukan soal om-omnya bro, melainkan ini si Ciwi menyebut mobil Kafka sangat bobrok dan mobil si Ciwi mau parkir di situ karena nomor parkirannya itu merupakan nomor keberuntungan. Bukan hanya itu, si Ciwi ini tiba-tiba memaksa dengan cara menunjukkan baju suitnya yang berkekuatan super, menggulingkan mobil Kafka dengan mudah. Lalu menegaskan bahwa Kafka harus mengingat namanya yang bernama Shinomiya Kikoro, peserta nomor 2016 dan hobinya membunuh kaiju. Tapi hal yang paling mengejutkan di sini, Shinomiya mencium bau kaiju di tubuh Kafka. Jelas soak lah itu si Kafka. Yo, その名字は 怪獣臭くない? Karena takut ketahuan Kafka merupakan kaiju, sontaklah Ichikawa menjelaskan bahwa kita ini merupakan pembersih kaiju, makanya bau kaiju gitu. Lah ini si Kafka malah pamer kekuatannya mengangkat mobil sendirian dengan mudah, bahkan mengingatkan Shinomiya untuk mengingat namanya. Jelas di sini Shinomiya sedikit terkejut dan sedikit penasaran dengan sosok Kafka. Namun meski begitu, Shinomiya berjanji akan mempermalukan Kafka saat ujian. Nah, di sini Ichikawa sangat marah karena kelakuan Kafka akan sangat mencurigakan. ですし。そういう問題じゃない。これがあいつの隣に並ぶ。 Lanjut, singkat cerita, Kafka mulai menjalani tes fisik, berjalan di atas tali, mengangkat beban, lari maraton, dan mengarondang sekuat tenaga. Namun entah kenapa staminanya itu benar-benar tertinggal jauh dari anak-anak muda. Padahal Kafka sering latihan di rumah, bahkan selalu bekerja sebagai pembersih. Apakah ini masalahnya itu adalah usia? Please deh. Ya, alhasil kini Kafka langsung murung karena mendapatkan peringkat paling bawah. Dan hal yang paling menjengkelkan di sini, Shinomiya datang mentertawakan sambil mengatakan baru saja dimulai sudah mempermalukan diri sendiri. Waduh. Ya, bagi Ichikawa ini bagus karena Kafka tidak menggunakan kekuatan kaijunya. Tapi meski begitu, Kafka hampir stres karena nilai ujiannya berada di peringkat bawah. Lantas Ichikawa menjelaskan bahwa peringkat Kafka yang berada di bawah bukan karena lemah, melainkan banyak peserta yang memiliki bakat tinggi. Dengan kata lain, saingan kita saat ini bukanlah abal-abal. Contohnya orang-orang yang berasal dari alma mater berbagai kampus pembasmi. Bukan hanya itu, ada juga anggota Angkatan Darat bela diri Jepang bernama Kaguragi Aoi. Lalu ada pria lulusan terbaik kampus teknik pembasmi bernama Furuhashi Uharu. Lalu lulusan yang menjanjikan bernama Haruchi Izumo. Dan yang paling edan yaitu Shinomiya, baru berusia 16 tahun, lulusan terbaik Universitas California, terkenal sebagai murid paling jenius dalam sejarah. Nah, ketika mengetahui Shinomiya sehebat itu, Kafka langsung pegang-pegang dan berakhir digebukin. Padahal mau muji loh, ya sudahlah. Dan lagi-lagi Shinomiya senang melihat Kafka yang dipermalukan berulang-ulang. Waduh, ini Ciwi bikin gemet ya. Nah, setelah itu Ichikawa memberikan semangat bahwa ujian selanjutnya bakalan mudah karena kita berasal dari tim pembersih. Dengan kata lain, ujian selanjutnya akan terasa gampang karena akan mengidentifikasi seekor kaiju. Lebih tepatnya, ujiannya itu bukan untuk membasmi kaiju.
次にかけましょう。 Di sisi lain kita diperlihatkan wakil kapten divisi ketiga bernama Hoshina memberikan data para peserta yang ikut ujian pada Mina, dan ketika melihat sosok Kafka, Mina akan ikut melihat ujian mereka. Singkat cerita, ujian kedua pun akan segera dimulai dipimpin oleh Hoshina, dan ujiannya itu membasmi para kaiju di ruang yang sudah dipersiapkan. Lalu ketika kaiju mendekat, sebuah sel langsung aktif menahan serangan kaiju. Jelas Kafka sangat soak, tapi peserta lainnya begitu antusias ingin segera membantai kaiju. Waduh, ternyata yang paling cupu si Kafka ya. Dan seperti biasa, Shinomiya sangat senang karena lagi-lagi Kafka telah mempermalukan diri sendiri. Waduh. Nah, setelah itu semua peserta diwajibkan untuk mengenakan sebuah seragam kaiju yang telah dipersiapkan. Ternyata seragam tersebut mampu menyatu dengan tubuh manusia. Dan seragam tersebut terbuat dari jaringan kaiju yang mampu meningkatkan daya tempur sesuai bakat yang dimiliki. Contohnya Ichikawa mendapatkan kekuatan tempur sebesar 8%, Furuhashi Iharu sebesar 14%, Kagura Aoi sebesar 15%, Izumi Haruchi sebesar 18%. Ya, di sini para penguji benar-benar terkejut karena peserta tahun ini banyak yang tembus di atas 10%, tidak seperti tahun yang lalu. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi di sini, yaitu Shinomiya sebesar 46%. Anjay, OP. Nah, tapi ada yang lebih mengejutkan lagi, bro, yaitu Kafka 0% alias nihil, nggak ada kekuatan, bro. Aduh, malu lagi lah dia. Sampai diketawain loh sama si Hoshina. Lantas Kafka mencoba ngehejeun sekuat tenaga gitu ya, namun itu percuma, tetap saja 0%. Ya, meski Kafka terlihat sangat konyol, tapi bagi Shinomiya, Kafka masih berpura-pura tidak menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Ini baru cocok. Nah, setelah semuanya memakai seragam, mari kita langsung gaskan saja ke ujian evaluasi final. Nah, ujian kali ini para peserta akan memburu seluruh kaiju tipe Hojo dan Yojo yang berjumlah 36 ekor di dalam kota mati yang telah disiapkan. Tapi perlu diingat, di sana juga ada sosok kaiju yang telah memakan 16 korban saat ujian tahun lalu. Tapi tenang, setiap peserta telah dilengkapi sebuah senjata, bahkan sebuah perisai yang akan auto aktif jika hampir mati, dan semua pergerakan akan dipantau dengan sebuah drone. Setelah penjelasan selesai, barulah mereka semua mulai bergerak. Terlihat si jenius Shinomiya mulai menyerang duluan dan membantai dengan mudah, bahkan mengambil buruan orang lain dengan cepat. Sementara Kafka marah-marah karena seragamnya itu terasa berat, soalnya Kafka cuma memiliki 0%. Nah, untuk memberikan semangat pada seluruh peserta, Hoshina mengumumkan bahwa sang kapten divisi ketiga alias Mina sedang menonton. Jelas yang paling semangat adalah Kafka, dan kini Kafka sudah tidak peduli lagi dengan 0%. Lalu mulai berpikir jernih bagaimana caranya untuk lulus ujian tanpa harus menggunakan kekuatan. Teringat sebuah drone yang selalu memperhatikan, Kafka berasumsi bahwa ujian ini dinilai bukan hanya dari seberapa banyak kita membantai kaiju. Dengan kata lain, tindakan menolong akan menjadi bahan pertimbangan. Sontaklah Kafka dan Ichikawa mulai bekerja sama membantu yang lainnya. Seperti yang kita lihat ketika ada dua peserta yang kerepotan melawan satu Yojo, Kafka berinisiatif melumpuhkan Yojo dengan flashbang sehingga Yojo langsung melemah berhenti bergerak. Lantas Kafka yang merupakan tukang bedah organ monster mengetahui kelemahan Yojo yang ada di depannya, yaitu bagian perut. Sontaklah Kafka menyuruh mereka untuk membidik bagian perut. Ya, tindakan Kafka barusan langsung mendapatkan pujian dari Hoshina. Namun ketika lanjut berjalan, tiba-tiba... やりましたね先輩。調子でガンガン。先輩。 Ya, lagi-lagi Kafka terkena apes mendapatkan serangan dadakan dari sosok Yojo, dan saat ini Kafka mengalami kerusakan fatal. Jelas di sini Kafka mulai frustasi karena jika dirinya sekarat seperti ini, Hoshina akan menyiapkan sebuah perisai dan Kafka akan didiskualifikasi. Karena tidak mau itu terjadi, Kafka mencoba bangkit, namun ia sadar kakinya telah patah. Di saat itu Hoshina menyarankan untuk mengaktifkan perisai, namun untungnya tidak jadi karena Shinomiya datang membantu. Ya, meski Shinomiya sangat senang bisa mempermalukan Kafka lagi gitu ya, namun Shinomiya tidak akan membiarkan Kafka mundur. Anjay, gue suka gaya lo. Ya, meski begitu Shinomiya tetap mengejek lalu pergi membantai Yojo, membuat semua peserta panik karena takut kagak kebagian. Sementara Kafka masih oseh-osehan berusaha bangkit meski kakinya telah patah. Lantas Hoshina memberitahu bahwa luka Kafka sudah terlalu fatal dan Hoshina menawarkan Kafka untuk mundur. Jelas hal tersebut membuat Kafka semakin frustasi, apalagi ketika mengingat daya tempurnya yang hanya cuma 0%. Dan Kafka di sini merasa tidak pantas di sisi Mina karena menurutnya hanya orang berbakatlah yang pantas di sisinya. Tapi pertanyaannya, emang boleh menyerah setelah melangkah sejauh ini? Tentu tidaklah, Mas Bro.
bro, meski sudah tidak muda lagi, impian akan tetap terus kukejar tanpa pedulikan waktu. Dan tiba-tiba daya tempur naik menjadi 0,01%. 今までの人生諦めねえ。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Waduh sumpah nanggung banget ceritanya. Padahal mah mending nunggu sampai 4 episode aja ya. Tapi takutnya kelamaan bro. Kalian sih suka ngomen telat gitu. Ya udahlah. Yang penting kalian akan selalu hadir kan. Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Har, har, harau, harau, harau.